Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 program komputer kelas A, Departemen Aktuaria Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya akan mempresentasikan aplikasi hasil buatan kami yaitu Kesehatanku. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alicia Putri Maulana dengan NRP 50062310043. Saya Duta Anugrah Priyambodo dengan nomor NRP 50062310021. Saya Karen Hapoen Jilkas Manjunta dengan NRP 50062310027. Saya Nathanael Sigiro dengan NRP 50062310025. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami memilih untuk membuat aplikasi kesehatanku yang berbasis kesehatan dan basisnya itu menghitung kalori. Pertama-tama VBA Excel. VBA Excel adalah bahasa pemrograman yang kami putuskan untuk digunakan. Nah, sebelum itu kami tuh mengetahui bahwa Microsoft Excel itu merupakan salah satu perangkat lunak yang populer dalam mengolah data. Dan mengolah data ini dipakai dalam berbagai bidang, yaitu mulai dari bisnis, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu keunggulan Microsoft Excel ini yaitu dengan kemudahan penggunaannya dan fleksibilitasnya. Nah, namun Excel ini juga memiliki keterbatasan dalam pemrosesan data kompleks sehingga diperlukan peran Visual Basic for Applications, makro Excel dalam pembuatan aplikasi. Nah, dalam era teknologi informasi yang sudah modern ini, maka sangat diperlukan VBA. Kemudian, mengapa kami memutuskan untuk memilih aplikasi yang berbasis kesehatan dan menghitung kalori? Nah, pertama-tama, kalori adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Mengapa? Karena dengan standar kecantikan yang tidak realistis, kemudian tren kesehatan, dan budaya diet, bentuk dan ukuran tubuh, hal itu sangat berpengaruh terhadap kalori, sangat berelasi terhadap kalori. Nah, hal-hal itu informasinya menyebar melalui internet dan media sosial. Dan hal ini itu mengacu kepada satu hal, yaitu pentingnya pola hidup sehat. Kemudian algoritma dari aplikasi kami ini akan dibahas di slide berikutnya. Saat pengguna menggunakan aplikasi kesehatanku ini, pengguna akan diarahkan kepada homepage. Dan ada dua pilihan, yaitu Start dan Reset Page, maka pengguna akan memilih tombol Start dulu. Kemudian kedua, pengguna akan diarahkan menuju halaman yang berbentuk seperti handphone, kemudian pengguna akan memilih widget logo aplikasi kesehatanku. Kemudian pengguna akan diarahkan kepada halaman login, dan pengguna pun akan diarahkan untuk login akun. Jika belum memiliki akun, maka dapat sign up terlebih dahulu. Kemudian pengguna dapat memilih menu target kalori untuk menghitung kebutuhan kalori harian. Yang langkah kelima adalah pengguna dapat mengisi makanan yang dikonsumsi untuk makan pagi, siang, dan malam. Dan terakhir, pengguna dapat melihat total kalori harian. Sebagai catatan, terdapat fitur-fitur lain yaitu menghitung BMI yang bisa digunakan dengan bebas, kemudian menu About untuk melihat disclaimer mengenai aplikasi kesehatanku, kemudian data makanan untuk melihat makanan dan kalorinya per 100 gram, kemudian S dan K atau yang biasa disebut dengan syarat dan ketentuan. Kemudian kami akan menjelaskan tentang sintaks aplikasi ini. Nah, pertama-tama bagian start. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di bagian awal akan muncul homepage yang berisi dua tombol, yaitu start dan reset up. Nah, tombol-tombol ini itu tuh cuma ada di satu sheet dan sheet lain tidak kelihatan. Padahal di sheet lain itu juga ada sheet admin, sheet data makanan, dan lain sebagainya. Dan hal itu tuh tidak kelihatan karena sintaks yang ada di gambar ini, ya, gambar di bawah. Kemudian untuk sintaks tombol start sendiri ada di slide berikutnya dan reset up. Nah, tombol start itu disambungkan dengan sintaks yang bagian atas itu, dan apabila tombol start itu dipencet, maka akan menampilkan user form 4, yaitu tampilan handphone yang menampilkan gambar widget kesehatanku. Kemudian untuk tombol reset app sendiri, itu akan dihubungkan dengan sintaks yang di bawah, dan apabila menekan tombol reset app, maka akan keluar dari layar full screen dan akan menampilkan semua sheet yang telah disembunyikan.
Kemudian untuk tampilan handphone, setelah menekan tombol start tadi, tampilan akan dialihkan ke user form atau tampilan HP. Dan tampilan HP itu dapat dilihat pada slide presentasi berikut ini. Nah, setelah itu pengguna akan diarahkan untuk menekan tombol kesehatanku, yaitu widget K itu adalah logo aplikasi dari kesehatanku. Namun pengguna juga dapat menekan close program yang akan mengalihkan tampilan menjadi halaman pertama, yaitu homepage yang berisi start dan reset app tadi. Nah, apabila pengguna menekan tombol kesehatanku ini, logo aplikasi, maka pengguna akan diarahkan menuju halaman login. Kemudian untuk halaman berikutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada menu aplikasi awal. Jadi di menu aplikasi awal itu ada 3 tombol. 3 tombol yaitu sign up, login, sama syarat dan ketentuan. Nah, jadi yang pertama itu sign up yang dinamain dengan label 1. Jika sign up diklik, dia akan dialihkan ke user form 1 yang berisi tentang pembuatan akun, create account. Jadi di create account itu nanti kita input username, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Konfirmasi password dan passwordnya harus sama. Nah, nanti kalau misalnya sudah berhasil, datanya itu akan secara otomatis tersimpan di sheet admin. Lalu di sheet admin itu bakal berisi semua data akun yang udah terdaftar sebelumnya dan udah disimpan. Nah, kalau misalnya username-nya sudah digunakan, dia bakal keluar pop-up, username sudah digunakan, pilih username lain. Nah, kemudian nanti bisa kembali untuk mengganti username. Dan berikutnya ada, kalau misalnya password dan konfirmasi passwordnya itu, password atau username itu tidak sesuai dengan yang ada di sheet admin, dia bakal keluar pop-up, password dan konfirmasi tidak sama, silakan coba lagi. Password dan konfirmasi password tidak sama, silakan coba lagi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah sesuai, misalnya nggak ada lagi yang sama nih dengan yang di sheet admin, jadi memenuhi syarat. Nah, akun baru berhasil ditambahkan. Lalu yang kedua itu ada login. Jadi kalau misalnya label login itu diklik, bakal muncul user form 2, yaitu untuk masukkan akun, login account. Nah, di login account itu kita masukkan username dan password yang sudah tersimpan di sheet admin itu. Kalau misalnya dia nggak sesuai, dengan ini, username dan passwordnya tidak sesuai, maka akan muncul pop-up username atau password salah, silakan coba lagi. Nah, kalau misalnya sesuai dengan yang di sheet admin, akan keluar pop-up login berhasil. Nah, kemudian ada tombol syarat dan ketentuan. Jadi di syarat dan ketentuan itu, syarat dan ketentuan sebenarnya itu dari sheet yang sudah disembunyikan di halaman start yang paling awal. Nah, kalau misalnya syarat dan ketentuan diklik, dia bakal menampilkan sheet yang di-hide itu, tapi tidak dengan sheet yang lain yang di-hide, cuman sheet syarat dan ketentuan. Nah, kalau misalnya diklik tombol back, dia bakal kembali ke tampilan menu aplikasi yang kelihatan sign up, login, sama syarat dan ketentuan. Lalu berikutnya ada menu aplikasi kalau misalnya kita sudah berhasil login. Jadi kalau misalnya udah berhasil login, bakal dialihkan ke menu aplikasi. Nah, menu aplikasi ini ada terbagi sama 2 bagian. Dia itu dibagi sama 2, yang pertama itu data-data, yang kedua itu emang bagian dari programnya. Yang pertama itu data makanan. Data makanan itu bakal berisikan data-data nama makanan dan kalorinya per 100 gram. Nah, kita mengumpulkan hampir 400 data makanan. Nah, jadi kalau misalnya kita klik yang bagian data makanan, sheet data makanan yang disembunyikan itu bakal otomatis keluar. Nah, nanti juga ada tombol back. Kalau misalnya diklik tombol back, bakal kembali ke user form 3, yaitu menu aplikasinya. Nah, berikutnya ada juga yang bagian about. About itu juga sama seperti yang data makanan, dia berasal dari sheet yang disembunyikan. Jadi kalau misalnya kita klik yang about, nanti sheet about itu kan otomatis keluar. Nah,
Bot itu tentang apa sih aplikasi kesehatanku ini sebenarnya gitu. Kayak ringkasan gitu tentang aplikasi. Nah, kalau misalnya kita klik back, dia bakal kembali ke user form 3 tadi, ke bagian menu aplikasi. Nah, yang berikutnya ada update. Bagian update ini kalau misalnya diklik, dia akan keluar pop-up Anda sudah menginstal versi terbaru karena memang ini versi terbarunya gitu. Dan ada exit kalau misalnya kita mau keluar dari aplikasi. Jadi nanti kalau misalnya kita ngeklik exit, bakal keluar message box. Apakah Anda akan keluar dari aplikasi? Apakah Anda yakin? Nanti ada button yes dan no. Kalau misalnya button yes diklik, dia bakal otomatis keluar. Dan kalau button no diklik, bakal kembali ke user form 3. Berikutnya akan dilanjut oleh teman saya. Lanjut slide. Yang selanjutnya itu menu aplikasi yang bagian A itu target kalori. Ketika target kalori ini diklik akan memunculkan sebuah user form 6 yaitu user form capai kalori harian dengan menggunakan eh, 3 text box, 1 option button, 1 combo box, dan 2 command button. Combo box level aktivitas fisik akan ditambahkan item yaitu secondary, low aktif, aktif, dan very aktif menggunakan sintak yang sudah tersedia. Terus pada command button tombol hitung menggunakan sintak yang sudah tersedia ini yaitu menggunakan perhitungan sesuai dengan BMR, yaitu ketika umur ketika combo box level aktivitas fisik secondary, maka BMR dikali 1,2, dan jika level aktivitas fisiknya low aktif, maka BMR yang telah dihitung dari data di atas akan dikali 375 dan seterusnya. Data data ketika sudah kita sudah eh, kita sudah selesai sampai akhir, maka data itu akan disimpan pada pada sheet data harian yaitu pada sel 4,1 dan akan muncul sebuah pop-up. Anda membutuhkan asupan kalori sebanyak bla 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 per hari, kemudian data terbaru kalori yang dibutuhkan Anda tersimpan. Maksudnya jika kita menghitung ulang lagi, misal ini yang pertama sudah dihitung dan membutuhkan kalori sekitar 2.500. Dan kemudian kita menghitung lagi total kalorinya misal 3.500, maka data terbaru 3.500 ini akan disimpan pada sel 4.1 pada sheet data harian. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu eh, menu makan pagi. Menu makan pagi ini jika diklik akan memunculkan sebuah user form 7 yaitu user form makan pagi. Pada user form ini terdapat 2 combo box, 4 text box, dan 2 command button, yaitu combo box yang pertama itu makanan 1. Mengapa kita tidak menggunakan sintak add item 1 persatu dan kalorinya 1 persatu? Karena itu sangat membuang-buang waktu dan sangat memperbanyak sintak karena data makanan yang dibutuhkan itu sangat banyak dan fleksibel seiring berkembangnya zaman. Makanya kita menggunakan data besar yaitu data lembar kerja data makanan yang akhirnya nantinya pada combo box ini akan memanggil seluruh data makanan pada range B2 sampai B394 dan data kalori sesuai makanan yang dipilih pada C2 dan C2 sampai C394. Ketika list box makanan 100 misal dipilih nasi, nanti kalori 100 gram akan muncul misal pada data 100 akan muncul 100 dan begitu pula dengan makanan kedua. Terus command button tombol hitung. Tombol hitung ini akan menghitung sesuai rumus yang telah kami buat yaitu berat makanan 1
per 100 dikali kalori makanan satu, misal makanan satu kalorinya 300, maka dikali 300, terus ditambah berat makanan 2 yang telah diinputkan oleh pengguna per 100 dikali kalori makanan 2. Dan data tersebut akan disimpan pada sheet data harian sel 1,1. Dan ketika sudah selesai, maka akan muncul pop-up kalori yang Anda dapat pada makan pagi sebanyak berapa kalori, KL, dan data terbaru kalori Anda makan pagi ini telah disimpan. Misalnya yang pertama kita menginputkan dan total kalorinya semisal 1000 kalori. Terus kita ingin mengubah makanan, ingin mengubahnya lagi dengan makanan yang berbeda, maka data terbaru akan tersimpan pada sel data harian 1,1. Selanjutnya, sama halnya dengan makan pagi, makan siang. Jika makan siang diklik, maka akan muncul user form 8 dan desainnya hampir persis seperti makan pagi tadi, hanya berbeda background warna. Sintak-sintaknya juga sama, berbeda pada disimpan. Jika makan siang, nanti akan disimpan pada sel data harian 2,1 dan muncul pop-up kalori yang Anda dapat pada makan siang sebanyak bla 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 dan data terbaru Anda makan siang hari ini telah sama halnya dengan makan pagi tadi. Jika data terbaru diinputkan lagi, maka akan menggeser data lama. Selanjutnya, yang keempat, makan malam, yaitu bagian D. Samanya dengan makan pagi dan makan siang. Makan malam jika diklik akan memunculkan sebuah user form 9, yaitu user form makan malam. Dan desainnya juga hampir persis, hanya berbeda background. Makanan satu jika diinputkan nanti akan muncul kalorinya. Makanan dua jika dipilih akan muncul kalorinya. Dan kita menginputkan berat makanan satu, berat makanan dua, dan nantinya akan dihitung pada tombol command button hitung menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yang akan disimpan pada sheet data harian sel 3,1. Selanjutnya, pada menu yang kelima itu BMI. Hitung BMI ini kami menggunakan rumus standar BMI, yaitu dengan menggunakan input box. Yang pertama itu memasukkan berat badan Anda. Jika berat badan kosong atau diklik cancel atau diklik silang, maka akan muncul pop-up operasi dibatalkan. Dan jika dimasukkan integer akan lanjut. Semisal dimasukkan berat badan Anda dalam kilo, misal 65, maka akan diklik OK, nanti akan muncul lagi pop-up, masukkan tinggi badan Anda. Dan masukkan tinggi badan Anda ini jika kosong atau diklik cancel atau diklik silang, maka akan muncul pop-up operasi dibatalkan. Ketika pada terakhir, ketika yang diinputkan tidak termasuk integer, akan muncul pop-up masukkan angka yang valid untuk berat badan. Yang berarti yang dimasukkan itu adalah sebuah integer, harus sebuah angka. Dan ketika dua data tadi sudah diisikan, maka akan otomatis melakukan perhitungan BMI. Ketika BMI lebih dari kurang dari 18,5, maka Anda tergolong kurus. Dan jika antara 18,5 sampai 24,5 tergolong kategori lumayan, dan jika tidak kedua-duanya maka akan tergolong gemuk. Selanjutnya, kalori harian. Nah, kalori harian ini akan menghitung jumlah kalori pada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Apabila menu kalori harian ini diklik, tampilan akhirnya akan muncul pop-up total kalori harian Anda hari ini sebanyak 3.000, misal 3.800 kcal. Target kalori harian Anda adalah sebanyak bla bla bla. Terus eh, kita mengambil tadi kan sudah kita simpan bahwa makanan pagi disimpan pada range A1 atau 1,1 dan makan siang pada range A,2 atau 2,2, makan malam pada range 3,3, dan target kalori yang tadi pada awal saya sebutkan akan disimpan pada 4,1.
Dan hasilnya yaitu ketika makan pagi ditambah makan total kalori makan pagi ditambah total kalori makan siang dan malam. Dan nanti akan muncul sebuah pop-up yang gak seperti ini. Dan selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Nathanael Sigiro. Silahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai demo aplikasi. Saya akan coba share screen dahulu. Ya, ketika kita membuka pertama kali file Excel yang telah disusun ini, kita akan melihat tampilan awal, yaitu tampilan homepage yang berisikan tombol start dan tombol reset app. Yang dimana juga ada beberapa sheet lainnya, yaitu sheet admin about data harian, data makanan, dan S dan K untuk sheet-sheet yang diperlukan. Yang dimana ketika kita mencoba untuk menekan tombol mulai, yaitu start untuk memulai aplikasinya, maka eh, aplikasi akan eh, dimulai dengan adanya muncul user form, yaitu user form tampilan handphone seperti ini, dan kita bisa lihat sheet-sheet yang di bawah sudah menghilang, dan untuk mulainya ini ada dua tombol yang bisa kita klik di tampilan menu handphone ini, yang dimana tampilan widget dari logo kesehatanku yang ada di sini yang ditunjukkan oleh tanda panah, dan juga tombol close program, yang dimana untuk tampilan widget yang ini kita akan diarahkan ke user form selanjutnya untuk melanjutkan aplikasi ke tampilan menu awal aplikasi. Sedangkan ketika kita mencoba untuk mengklik close program di sebelah sini, maka akan ada muncul tampilan yaitu pop-up apakah Anda akan keluar dari program, apakah Anda yakin. Ketika kita mengklik no, maka kita akan tetap di user form yang sama. Kemudian jika kita mengklik yes, maka kita akan keluar dari program, kita akan keluar dari user form ini dan kembali ke tampilan homepage yang tadi seperti ini. Nah, kita coba masuk start lagi dan kita coba untuk masuk ke eh, aplikasi selanjutnya, user form selanjutnya dengan mengklik widget ke logo kesehatanku yang ada di sini. Nah, ini tampilan menu awal aplikasinya yang terdiri dari eh, tombol sign up, login, dan S dan K. Yang dimana ketika kita mengklik tombol sign up, maka kita akan masuk ke menu sign up, yang dimana kita diharuskan untuk mengisi username, email, nomor HP, password, dan confirm password. Kemudian ada juga tombol login. Jika kita sudah memiliki akun di sini, jika kita klik, maka kita akan dialihkan ke user form, yaitu user form untuk login. Dan dari sini kita coba untuk membuat akun baru. Nah, misalkan kita membuat akun baru dengan email dan nomor handphone, dan kita coba masukin password. Passwordnya yaitu apapun kita bikin ya. Nah, misalkan password yang kita masukkan itu berbeda, maka akan membuat pop-up password dan konfirmasi password tidak sama. Silahkan coba lagi. Nah, ketika kita masukkan lagi passwordnya untuk password baru dengan password dan konfirmasi password yang sama, maaf, akun baru berhasil ditambahkan. Nah, langsung kita diarahkan ke akun login seperti ini. Misalkan kita tadi buat akun baru dengan username yang sama. Tadi kelompok 11, email, dan password yang sama. Kita masukin password yang sama. Seperti ini. Maka akan muncul pop-up username sudah digunakan. Pilih username lain. Nah, maka
Untuk membuat akun baru, kita perlu username baru yang harus berbeda dengan username yang sudah ada sebelumnya. Dan kita harus perlu memastikan bahwa password yang kita masukkan harus sesuai dengan confirm passwordnya. Kita coba login ke tampilan user form login seperti ini. Tadi kelompok 11. Password. Ketika kita coba menggunakan password yang salah, misal atau ya username yang salah. Masukkan login, maka akan muncul pop-up username atau password salah, coba lagi. Nah, kita harus perlu memastikan juga username ataupun passwordnya sesuai. Sehingga ketika kita sudah masukkan password dan username yang sesuai, akan muncul pop-up login berhasil dan kita akan dibawa kepada menu aplikasi yang kesehatanku ini. Kita coba kembali karena tadi ada menu S dan K di awal. S dan K. Ketika kita mengklik menu S dan K ini, kita akan dibawa ke sheet S dan K yang sudah di-hide sebelumnya, kali ini bisa muncul kembali. Dan di sini kita bisa melihat syarat dan ketentuan untuk apa saja yang bisa kita lihat untuk menjalankan aplikasi ini. Kita bisa klik tombol back yang di sini untuk kembali ke menu tampilan awal tadi, dan sheet-nya akan hilang, dan kita akan masuk lagi ke menu yang seperti ini. Kita coba login lagi menggunakan yang tadi. Login berhasil. Dan kita akan dibawa kepada menu aplikasi ini. Di sini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan, yang dimana logout untuk keluar dari akunnya, dan jika kita klik, kita perlu login kembali untuk masuk ke menu aplikasi yang ingin kita jalankan tadi. Seperti itu. Login, berhasil. Nah, di sini ada juga data makanan. Menu data makanan yang di atas, kita coba lihat di atas dulu, data makanan. Jika kita klik menu data makanan, kita akan dibawa kepada menu data makanan yang ada dengan jumlah kalori yang ada, serta dengan not berat 100 gram, seperti ini. Nah, jika kita ingin kembali, maka kita bisa mengklik tombol back yang ada di sebelah sini untuk kembali ke tampilan awal, yang dimana di sini sheet data makanan sudah muncul. Ketika kita klik tombol back, sheet data makanan tadi sudah hilang, dan kita kembali ke tampilan menu aplikasi. Ketika kita mengklik about, kita akan dibawa kepada sheet about untuk melihat apa lebih jauh lagi mengenai VBA program yang kami jalankan ini. Jika kita klik back, kita kembali dan sheet about-nya hilang kembali, dan kita akan dibawa ke menu aplikasi ini lagi. Ketika kita mengklik tombol update, maka akan muncul notifikasi Anda sudah menginstal versi terbaru 3.17. Ini menandakan bahwa kita sudah menginstal versi terbaru seperti itu. Kemudian ini untuk tombol exit, kita akan jalankan nanti di akhir. Kita coba target kalori terlebih dahulu. Target kalori, yaitu kita coba menghitung kalorinya, yang dimana kita capai hitung kalori per hari. Dengan misal berat badan 65, gigi usia 16, seorang pria, dengan level aktivitas sangat aktif. Kita coba hitung kalori yang dia butuhkan per hari, yaitu akan muncul pop-up dengan mengklik hitung sebanyak seperti ini, dan jika kita mengklik OK, akan muncul lagi notif bahwa data terbaru kalori yang dibutuhkan telah tersimpan di data harian, di sheet data harian yang tadi ada di tampilan awal, namun sudah di-hide. Kemudian jika kita masukkan data makan pagi, kita klik menu makan pagi, kita akan dialihkan ke user form untuk memasukkan makan pagi kita apa, yaitu dari makanan 1 dan makanan 2. Misal kita masukkan daging, dan akan muncul di sini sebelah kanannya kalori makanan ini per 100 gramnya. Seperti itu. Kemudian jika kita masukkan seperti ini, akan muncul lagi kalori per 100 gram di sebelah kanan. Kita perlu masukkan seberapa berat makanan yang kita makan tadinya dalam satuan gram. Misal kita masukkan dalam 100 gram, dan juga berat makanan juga 100 gram. Jika kita mengklik ulang, maka ini akan mengulang dari awal semuanya. Ini, seperti itu. Kita coba masukkan lagi. 100 gram. 100 gram.
Nah, kita coba hitung, maka akan muncul pop-up kalori yang Anda dapat pada makan pagi sebanyak 1.214 kilokalori. Jika kita klik OK, maka akan muncul data terbaru kalori makan pagi telah disimpan. Begitu juga dengan makan siang. Makan siang memiliki sintaks yang sama dengan makan pagi tadi. Jika kita masukkan seperti ini, dan kita masukkan berat makanan 1 juga berat makanan 2, dan kita ulang akan kembali dari awal, kita hitung, akan muncul pop-up dan data telah tersimpan. Dan yang terakhir juga begitu juga dengan makan malam. Jika kita mengklik menu makan malam, maka kita perlu masukkan makanan 1 dan makanan 2, dan kita perlu masukkan berat makanan yang kita makan. Misal 100. Jika kita klik ulang, maka data akan diulang dari awal, dan jika kita klik hitung, maka akan muncul kalori yang Anda dapat pada makan malam sebanyak 298 kilokalori, dan kita klik OK, data terbaru telah disimpan. Oke. Dan jika kita lanjutkan ke menu hitung BMI. Hitung BMI, di sini kita diminta untuk menginput berat badan kita lagi. Jika kita klik cancel, maka operasi dibatalkan. Oke, dan jika kita masukkan lagi, kita masukkan misal tadi 65, dan jika kita klik OK, akan dibawa kepada input box untuk masukkan tinggi badan 75. Oke. Dan di sini akan diberitahukan evaluasi BMI. Pop-up akan muncul yang dimana BMI Anda adalah 21,22 dan ada pernyataan Anda termasuk dalam kategori lumayan dengan saran mempertahankan pola makan sehat dan rutin berolahraga. Jika kita klik OK, akan keluar. Dan yang terakhir, menu terakhir yaitu untuk menu kalori harian. Di sini kita bisa melihat total kalori harian kita yang tadi dari makan pagi, makan siang, dan makan malam, yaitu 2.174 kilokalori. Sedangkan target kalori kita yang harusnya kita capai dari yang sudah kita isi pertama kali tadi dari menu aplikasi ini, yaitu sebanyak 3.223,9314 kilokalori. Artinya, kita masih kekurangan kalori untuk pada satu hari ini, seperti itu. Dan yang terakhir, kita coba exit, maka akan muncul pop-up Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Maka jika kita mengklik no, kita akan tap di sini, dan jika kita mengklik yes, kita akan keluar dan kembali ke sini. Namun di sini kita bisa melihat bahwa sheet-nya belum kembali lagi. Yang ada hanya sheet start doang. Jadi maka kita perlu mengklik reset app untuk menampilkan tampilan awal dari homepage, sehingga sheet-sheet lainnya bisa muncul sedemikian. Jadi sekian demo yang bisa kami lakukan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.